Sahabatku insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Banyak sekali jamaah yang bertanya mengenai tentang kurban ini. Ya tentulah kita harus benar-benar memperhatikan eee, syarat-syarat kurban ini, terutama dalam memilih hewan. Karena sekarang banyak kita tidak mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus kita perhatikan dalam memilih hewan kurban. Banyak mereka yang membeli, yang penting beli, tapi tidak melihat kondisi hewan kurban tersebut. Maka dari itu, perhatikanlah syarat-syaratnya. Tentulah hewan yang akan dijadikan kurban yang pastinya harus sehat, tidak cacat, tidak kurus. Meskipun harganya tidak terlalu mahal, tapi pilihlah hewan yang berkualitas, yang umurnya cukup, yang sehat, tentulah gemuk, biar dagingnya benar-benar bisa dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Karena kurban ini ibadah yang kita lakukan 1 tahun sekali, bukan secara rutin, bukan harian ataupun mingguan, tapi tahunan. Maka dari itu, jangan sembarangan, jangan asal-asalan kita memilih hewan untuk dijadikan kurban. Pilihlah hewan yang sehat, jangan pernah memilih hewan yang dalam kondisi lemah, sakit, ataupun kurang umur. Karena Rasulullah SAW menganjurkan memilih hewan yang untuk dijadikan kurban, hewan yang benar-benar sehat, yang benar-benar cukup umurnya. Kalau untuk kambing itu usia 1 tahun, sedangkan untuk sapi itu usia minimal 2 tahun. Sedangkan untuk domba diperbolehkan usia di bawah 1 tahun, yaitu minimal 6 bulan. Maka dari itu, ini semua sudah ditetapkan, jangan sampai kita salah milih, jangan sampai kita lupa memperhatikan syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Karena syarat-syarat inilah yang menunjang kita agar amalan kita diterima, agar amalan kita memenuhi syariat yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terus, apakah boleh satu hewan kurban untuk satu keluarga? Contoh, misal satu kambing untuk satu keluarga, tentulah boleh. Karena Rasulullah SAW dulu ketika berkurban, dia mengorbankan 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Dulu beliau pernah berdoa sambil menyembelih hewan kurbannya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, aku berkurban atas diriku sendiri dan keluargaku. Dan beliau pun juga berkurban 1 ekor kambing untuk umat-umatnya. Maka dari itu, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah, bahwa berkurban dengan 1 ekor kambing boleh untuk satu keluarga, tidak mesti satu kambing untuk satu orang ataupun satu sapi untuk satu orang, tapi namakanlah 1 ekor kambing tersebut untuk satu keluarga kita agar pahalanya mendapatkan untuk satu keluarga, didapatkan satu keluarga, bukan untuk diri sendiri. Maka dari itu jangan pernah membatasi pahala, karena Allah sangat menyukai hambanya yang berbagi dalam kebaikan, berbagi pahala, berbagi suatu kenikmatan yang diberikan Allah untuk dirinya dan keluarganya. Jangan pernah membatasi, maka dari itu boleh melakukan ibadah kurban satu hewan untuk satu keluarga. Jangan ragu, jangan takut, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan dan telah mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim rahimahullah taala, bahwa Rasulullah mengorbankan 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya dan 1 ekor kambing untuk umat-umatnya. Jadi laksanakanlah kurban tanpa keraguan, laksanakanlah kurban dengan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa perhatikanlah syarat-syaratnya agar kualitas ibadahmu benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat, semoga memberikan kebaikan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.